Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, latar belakang beribadah kepada Allah harus dilakukan secara benar. Kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah beribadah sesuai dengan ketentuan kitab suci Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad. Untuk mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad diperlukan proses pemahaman ketiga sumber hukum Islam. Perhatikan peta berikut. Yang pertama, memahami kedudukan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Kemudian berpegang teguh terhadap Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Kemudian meyakini kebenaran hukum Islam. Jadi sumber-sumber hukum Islam di sini ada 3. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Kemudian pengertian, isi kandungan, dan kedudukan Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lafaz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah secara khusus, mencakup segala perbuatan para mukallaf. Adapun kedudukan Al-Quran, yang pertama sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama. Yang kedua sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Yang ketiga sebagai obat penyakit rohani. Keempat sebagai pedoman hidup setiap mukmin. Selanjutnya sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi motivasi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada bandingannya. Kemudian pengertian As-Sunnah yaitu ketetapan, cara, atau suatu hal yang biasa dilakukan. Isi kandungan As-Sunnah yaitu yang pertama sunnah qauliyah, artinya sunnah yang berupa perkataan. Contohnya innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua sunnah fi'liyah, artinya sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan Rasul. Contohnya sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berbentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah SAW. Contohnya ada sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah SAW membiarkannya. Yang ketiga kedudukan As-Sunnah. Yang pertama sebagai dasar hukum, menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, menjelaskan dan mencari hukum yang masih global, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga ada pengertian, isi kandungan, dan kedudukan ijtihad. Yang pertama pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari lafaz ijtihada yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran. Adapun menurut istilah, mencurahkan segala seluruh kemampuan berpikir untuk melakukan syariat dan dalil-dalil syara
yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun isi kandungan ijtihad yaitu jawaban semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama. Kemudian kedudukan ijtihad. Penggalian sumber hukum Islam, para ulama mujtahid menggunakan berbagai metode, antara lain ijma, qiyas, istihsa, istishad, maslahah mursalah dan urf. Kemudian kita harus meyakini sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Yang pertama, kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat mutlak. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian umat Islam wajib meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum. Ketiga, untuk dapat meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, umat Islam perlu melakukan tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah kemampuan secara fasih, dan artinya mampu memahami isi nilai urgensi secara bersungguh-sungguh. Kemudian kita juga harus meyakini kebenaran hukum Islam dalam As-Sunnah. Yang pertama, kebenaran As-Sunnah sama dengan kebenaran Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran adalah menguatkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal, dan menetapkan semua jenis hukum perbuatan mukallaf yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, umat Islam wajib meyakini hukum Islam yang tertuang di dalam As-Sunnah. Kemudian kita juga harus meyakini kebenaran hukum Islam hasil ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam. Yang kedua, sah hukumnya bagi umat Islam meyakini dan mengikuti hasil ijtihad ulama. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kita harus tetap percaya kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.